Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Masih bersama dengan saya Benyamin dan narasumber saya malam hari ini Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Kami kembali mengucap syukur dan kami boleh bersuka cita, boleh kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam satu sesi pengajaran dan malam hari ini tema kita ini cukup menarik, yaitu bicara mengenai Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi tema kita pembicaraan mengenai Roh Kudus, maka malam hari ini mari siapkan hati Anda, siapkan diri Anda, dan saya ngajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang malam ini ke hadapan-Mu dengan keberanian. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu secara khusus buat acara malam hari ini. Dan kami memohon pribadi-Mu ya Roh Kudus untuk boleh hadir, memenuhi setiap kami, memberikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti siapa Engkau dalam kehidupan kami, dan apa yang menjadi bagian hidup kami untuk kami boleh lakukan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan kiranya memberkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kami sudah katakan minggu yang lalu bahwa kita bicara mengenai Pentakosta dan apa yang kita bicarakan malam hari ini sangat menarik karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dan umum ditanya oleh orang, dan sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak jarang untuk muncul. Namun sebelum pertanyaan itu kita akan berikan, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang mau bertanya. Nah, sebelum Anda penasaran mengenai apa yang menjadi bahan ini, nah mari Pak Robert, ini waktu buat Bapak boleh menjelaskan kepada kita apa yang menjadi paparan yang kita mau ketahui mengenai Roh Kudus. Silakan Pak. Ya, shalom bagi kita semuanya. Shalom narasumber yang ganteng. Terima kasih. Dan tim media terima kasih. Baik, tepatnya sebenarnya ya Ben ya. Ya. Tema yang saya ingin sampaikan hari ini itu adalah tentang dua pokok pikiran. Ya. Yang pertama kita akan bicara sedikit, memang karena waktu juga tidak bisa terlalu panjang lebar, tapi sedikit kita akan menyinggung dari sisi sejarah Pentakosta. Jadi yang dimulai dari kitab Kisah Para Rasul. Ya. Bahkan sebenarnya tarik panjang sebenarnya kata Pentakosta itu ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi mulai dari sedikit konsep Perjanjian Lama, Pentakosta di Perjanjian Lama, kemudian Pentakosta yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan kemudian sedikit kita juga akan berbicara tentang Pentakosta yang fenomenal yang terjadi pada abad 20, yaitu di Amerika, di Azusa, Topeka, dan sekitarnya. Jadi dan sampailah nanti ke zaman kita jadi itu yang pertama. Tapi sisi yang kedua kita juga akan sedikit berbicara dari sisi teologianya. Teologia Pentakosta dalam hal ini mungkin banyak yang kita perlu bicarakan dan dalami tentang Roh Kudus. Ya, kira-kira itu. Nah, boleh saya lanjut? Boleh, silakan. Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau kita berbicara tentang Pentakosta, maka sebenarnya ada tiga periode di dalam Alkitab yang berbicara tentang Pentakosta. Yang pertama tentu itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu disebut Chag Shavuot. Ya. Nah, ini adalah sebuah hari yang penting bagi umat Israel, di mana mereka mengucap syukur atas panen gandum yang mereka rayakan selama 7 minggu. Makanya ini dikatakan Festival of the 7 Weeks. Jadi selama 7 minggu mereka merayakan ucapan syukur karena melimpahnya panen, hasil panen mereka. Dan itu jatuh pada masa yang mereka sebut Pesak gitu, Paskah. Ya, nanti pada puncaknya itu adalah hari yang ke-50, itulah merupakan hari puncak Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Jadi arti daripada perayaan Chag Shavuot ini adalah ucapan syukur atas panen raya dan semua berkat-berkat yang melimpah. Jadi di dalam tradisi orang Israel ini, maka pada hari tersebut semua orang-orang Yahudi datang dari segala penjuru
ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot atau festival panen raya itu sendiri. Ya. Ya, itu yang pada umumnya, tetapi juga ada pengertian yang sedikit lebih rohani dalam arti panen, artinya hari raya Pentakosta itu juga dirayakan sebagai sebuah peristiwa turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, jadi ada dua pokok pikiran di dalam konsep orang Yahudi. Ya. Nah, kalau begitu kita simpulkan, jadi Pentakosta Perjanjian Lama itu adalah dua hal. Yang pertama, mereka merayakan turunnya hukum Taurat, Ya. itu secara rohani. Ya. Dan yang kedua, mereka merayakan panen yang raya, melimpah-limpah, panen berlimpah-limpah. raya. Jadi Pentakosta itu memang hari yang penuh dengan kebahagiaan dan syukur yang luar biasa. Oke. Nah, itu dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Kemudian sebenarnya di tengah-tengah itu nanti saya akan bicarakan tuh di yang ketiga. Saya lompat saja langsung ke konsep Pentakosta ini yang di Perjanjian Baru. Oke? Di New Testament. Ya. Baik. Kalau kita bicara tentang Perjanjian Baru, maka arti daripada Pentakosta itu adalah sebuah gerakan, Ya. sebuah gerakan yang terjadi ketika janji Tuhan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, kita mungkin ingat, yang sebelum dia berangkat dari bumi ini, Ya. di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk menantikan dia di sebuah tempat, di sebuah lokasi, nantikanlah aku supaya engkau diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Itu Tuhan bilang dalam Lukas 24:49. Ya, inilah yang terjadi. Setelah itu waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya para murid ini mereka kembali ke tempat itu. Nah, para murid ini pergi ke tempat itu dan mereka di sanalah menanti janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, berapa lama? Ya, dari hitung-hitungan kita melihat ada 10 hari. 10 hari. Dari hari kenaikan Tuhan pada hari ke-40, kemudian 10 hari kemudian hari yang ke-50, itu turun janji Tuhan digenapi, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan ini bisa kita baca secara lengkap, Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Nah, kemudian jangan lupa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di tengah-tengah itu ada sebuah masa. Ada sebuah masa sekitar 400 tahun lamanya yang dikenal sebagai masa kegelapan. Ya. Tapi sebenarnya di masa kegelapan itu ada sekelompok masyarakat yang namanya Qumran Community yang hidup. Ya. Nah, mari kita melihat Pentakosta dalam periode intertestament period ini. Nah, menurut sumber yaitu dari Qumran Community, maka mereka mengakui Roh Kudus. Oh ya? Oh ya. Jadi mereka mengakui Roh Kudus itu sebagai sebuah kekuatan yang membersihkan dan menyucikan. Jadi mereka mohon agar mereka dipenuhi dengan Roh Kudus untuk membersihkan diri mereka dan menyucikan diri mereka. Jadi ada 3 konsep Pentakosta yang kita bisa lihat di dalam sejarah, baik itu Perjanjian Lama, kemudian ada Intertestament period, dan kemudian ada juga yang disebut dengan New Testament atau Perjanjian Baru. Nah, ini semua punya kaitan satu dengan yang lain. Inilah benang merah daripada peristiwa yang luar biasa itu. Jadi Roh Kudus itu berkarya kepada setiap orang yang setia pada hukum Allah dan kepada semua anak-anak yang disebut anak-anak kebenaran, dipimpin oleh Roh kebenaran untuk berjalan dalam terang Tuhan. Jadi sesuatu yang sangat spesial, dan ini yang akan kita rayakan. Tadi bilangnya ada intertestament, kan begitu ya, antara Old Testament dengan New Testament. Masyarakat Qumran tadi mengatakan ini mereka mengakui kekuatan daripada menyucikan Roh Kudus. Nah, kata Roh Kudus itu sendiri
kalau saya tidak salah, itu baru muncul tuh di Perjanjian Baru. Nah ini bagaimana nih Om? Di dalam perjanjian lama juga ada Roh Allah gitu. Itu selesai? Ya, ya itulah sama. Bahwa kalau kita melihat secara individual, orang-orang tertentu dipenuhi oleh Roh Allah gitu kan. Walaupun tidak masif, artinya tidak secara menyeluruh kepada semua orang, tetapi di dalam perjanjian lama itu secara individual. Secara individual. Musa dipenuhi dengan Roh, kemudian ya yang lain-lain kalau kita baca Alkitab, mereka menjadi pemimpin besar, mereka dipenuhi dengan Roh dan diurapi oleh Roh Kudus. Ya, sebenarnya sama, nggak ada oknum yang lain. Oke, pelaksanaannya pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh, apakah meaning daripada kegerakan Roh Kudus yang di zamannya Intertestament itu dengan di zamannya Kisah Para Rasul itu apakah sama gitu? Oh, tentu beda-beda Ya. ya. Kalau kita melihat contoh, memang di masyarakat yang disebut dengan intertestamental period, atau di dalam Katolik mereka sebut istilahnya itu beda lagi, bukan intertestamental period, tapi mereka sebut itu sebagai adiutrokanonika period. Ada terminologi yang berbeda, tapi sebenarnya membicarakan hal yang sama. Ya. It's okay. Nah di situ masanya Qumran community yang tidak banyak info yang kita saya Bisa juga peroleh ya. saya juga belum begitu tahu banyak soal itu. Tetapi saya tahu bahwa ada Qumran community di sekitar Laut Mati itu, gitu ya. Makanya kalau kita ke Laut Mati kita akan singgah di suatu tempat yang biasanya itu menampilkan sejarah orang-orang Qumran itu. Oke. Nah, jadi kalau kamu tanya apakah ini same atau sama, ya sebenarnya sama-sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Bedanya kita melihat manifestasinya yang berbeda. Manifestasinya. Gitu. Di Perjanjian Lama secara individual, selektif orang-orang yang dipilih, orang-orang itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus memenuhi semua orang yang percaya. Oke. Ya, dalam Kisah Rasul 2 itu sendiri kalau kita baca Roh Kudus waktu dicurahkan, Roh Kudus memenuhi. Ya, they were all filled by the Holy Spirit. Mereka semua Penuhi dengan. ya kalau nggak salah itu pasal 2 ayat yang keempat. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa kecuali gitu. Jadi itu boleh dibilang masif lah waktu itu ya kan. Yang kumpul 120 orang di loteng Yerusalem, ya 120 itu semuanya dipenuhi Roh Kudus, dan Alkitab berkata mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi di situ manifestasinya berbeda. Oke. So next. Ya, oke, next. Ya. Baik, next adalah kita sedikit akan menjawab ya, apa sih sebenarnya Pentakostalisme ini? Ya. Baik. Pentakostalisme ini adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan kepada peranan daripada karunia-karunia Roh Kudus. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan daripada gerakan Roh Kudus yang terjadi pada gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Penggenapan dari Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang sangat populer itu. Ya, merupakan penggenapannya. Nah, kita baca dari William D. Arteaga dengan tulisan bukunya berjudul Quenching the Spirit. Itu berkata bahwa gerakan Pentakostalisme ini telah menyebar, ini Ben. Jadi bayangkan dari Perjanjian Baru kitab Kisah Para Rasul dan sampai ke abad 20 ini sudah menyebar luas gitu. Sehingga Pentakostalisme ini atau kaum Pentakostal kalau kita bilang di seluruh dunia, saat ini sudah followersnya sudah ratusan juta gitu. Tunggu dulu Om. Tadi Om bilang bahwa William D. Arteaga itu mengatakan bahwa sudah menyebar. Selama, berarti mulai dari kitab Kisah Para Rasul, zamannya Rasul-Rasul sampai dengan abad 20 sekarang abad 20. Ini kan antara waktu cukup panjang nih Om. Nah sementara kan setahu saya literatur berkata bahwa ada kegerakan Pentakostal yang di Wales, ada yang di
Azusa Street. Ya. Nah, ini kan dari zamannya para rasul sampai dengan abad 20 ini kan ribuan tahun ini. Ya. Nah, tadi Om bilang bahwa seorang Artega ini mengatakan sudah menyebar. Ya. Nah, ini ada bukti apa sehingga Ya, bisa dibuktikan nggak ya? buktinya dari kita lihat gereja Pentakosta itu sudah ada di mana-mana, di semua negara, di kelima benua yang ada di dunia ini ada kaum Pentakostal. Gereja-gereja Pentakosta rame, banyak, berkembang pesat. Indonesia sendiri kalau kita lihat gereja-gereja yang beraliran Pentakosta klasik, Pentakosta karismatik, itu menyebar di mana-mana. Nah, gerakan atau kalangan Pentakosta karismatik ini tidak semuanya gereja-gereja Pentakosta. Dia bisa Katolik, dia bisa Baptis, dia bisa Anglican. Ya, mereka kalau kita lihat ibadah itu kadang-kadang sangat dahsyat. Artinya karismatis, musiknya, pujian penyembahannya luar biasa, manifestasi bahasa lidah. Saya sebenarnya lebih suka pakai istilah bahasa lidah daripada bahasa roh. Karena di dalam Alkitab itu sebenarnya dipakai istilah itu bahasa lidah ya. Hanya pada sekitar tahun-tahun 1980 Lembaga Alkitab Indonesia merubah itu menjadi bahasa roh. Tidak salah, itu secara dynamic. Sebuah translation secara dynamic. Mereka dari background yang berbeda-beda, penafsir-penafsir yang datang dari ilmu yang berbeda-beda, bukannya melulu ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, mungkin bahasa Latin, ada yang juga yang menguasai sejarah dan macam-macam. Nah, ini secara dynamic Lembaga Alkitab Indonesia atau New International Version itu secara dynamic menafsirkan Alkitab itu dan akhirnya yang populer adalah bahasa roh. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, semua hampir rata-rata menggunakan kata speaking in tongues. Speaking in tongues, bahasa lidah. Bahasa lidah. Jadi nggak apa-apa. Ini bukan untuk kontroversi. Tidak. Sama sekali tidak. Jadi kalau kita melihat bahwa De Artega ini mengatakan bahwa Pentakostalisme ini telah menyebar selama abad 20 melalui para misionaris yang bekerja secara begitu luar biasa, secara ekstensif. Jadi gerakan Pentakostalisme ini merupakan sebuah gerakan Kristen yang begitu dinamis. Gerakan ini menyusup masuk ke dalam semua unsur gereja dan bahkan aliran-aliran mainstream yang ada di seluruh dunia ini. Nggak bisa dibendung, bisa dilihat dari tulisan Donald Miller, Reinventing American Protestantism, keluaran dari Berkeley University of California Press dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian kita akan menyinggung masalah yang berikutnya, Ben. Yaitu ini. Mungkin tadi kamu tanya tadi dari zaman Kisah Para Rasul, lalu kamu ada menyebut Azusa Street, ya kan? Kamu menyebut Wales. Ya, itu artinya apa? Artinya gerakan Pentakosta ini nggak pernah padam sebenarnya, nggak pernah mati. Dalam ribuan tahun ini gerakan Pentakostalisme itu tidak pernah mati. Dia bukan muncul tiba-tiba dari kitab Kisah Para Rasul, tiba-tiba kita bicara mengenai Azusa Street. Tapi sebenarnya di tengah-tengah periode masa yang cukup panjang ini, sebenarnya ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terekam di dalam catatan sejarah. Ya, saya mungkin hafal semua, tapi saya dibantu dengan research, dengan tulisan yang saya teliti yang mengatakan bahwa dalam sejarah gereja, bahkan di abad yang kedua Masehi, itu telah ada cikal bakal gerakan Pentakostalisme. Mulai dari kaum Montanisme, terus melaju ke abad Pietisme, lalu Metodisme, kemudian ada gerakan Holiness atau kekudusan, kemudian Pentakosta klasik yang terjadi yang tadi kamu singgung. Jadi artinya telah melewati dispensasi periode-periode dalam sejarah dunia, sejarah gerakan Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini. Jadi saya melihat bahwa
Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya hamba Tuhan yang mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, dan saya juga mengutip dari David Barrett yang penulis buku World Christian Encyclopedia keluaran dari Oxford University ini, bahwa gerakan Pentakosta itu bukan terjadi secara mendadak kembali di zaman modern, Zaman sekarang. tapi sudah berjalan, bergerak. Tadi saya katakan mulai dari Montanisme, kemudian Pietisme, Metodisme, aliran kekudusan atau holiness, kemudian ke Pentakostalisme klasik abad 20 tadi. Oke? Dan kemudian menyebar lagi ke Neo-Pentakostalisme baru, ataupun disebut dengan aliran atau gerakan karismatik yang populer, gerakan karismatik. Ya, saya pikir sangat luar biasa. Jadi maksudnya begini, kalau ini dari manusia, ini udah mati lama ini gerakan ini. Tetapi karena ini di balik gerakan Pentakosta ini adalah Roh Kudus, nggak ada orang yang bisa matikan gerakan Roh Kudus. Dia tetap ada dari zaman, dari masa, dari gerakan, dari pelayanan, itu banyak yang kita jumpai lah. Oke? Lalu historis daripada gerakan Pentakosta ini, dengan singkat-singkat saja, seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Dale Robbins, itu tadi salah satu orang yang menampik pendapat yang berkata bahwa karunia karismatik telah hilang lama. Nah, malah dia mengutip Bapak Gereja mula-mula. Ini dari mulai Bapak Gereja mula-mula, yang bernama Irenaeus, pada tahun 130 ke 202, ini berarti abad kedua ini. Abad kedua. Yang Irenaeus menulis sebagai berikut, dia berkata, kami mendengar banyak saudara, perhatikan dan garis bawahi kata banyak. Banyak. Ya. Banyak ya artinya banyak lah. Lebih dari satu jamak. Ya, jadi kami mendengar banyak saudara di gereja yang memiliki karunia-karunia bernubuat dan yang berbahasa roh, dan juga menyingkapkan bermacam rahasia manusia demi kegunaan mereka masing. Ini kayak pernyataan-pernyataan profetik, nubuatan-nubuatan ya, yang disampaikan. Itu sudah ada sejak abad yang kedua, jadi nggak mati di abad kedua. Something supernatural was still going on and happening. Masih begitu dahsyat. Dan kemudian kita melanjutkan, Dr. Robbins juga ya, mengutip Tertullianus tahun 155 sampai 230 yang melaporkan kejadian-kejadian yang sama, juga Origenes tahun 1802 sampai 251, Eusebius 275 sampai 339, Firmilianus 232 269, Chrysostomus sudah masuk di abad ke-3 ke-4, 347 407. Ini semua jelas sekali ya. Oke, ini menarik. Kalau saya perhatikan ya Om ya, Alkitab kan mencatat pada waktu jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, ya, rasul-rasul ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tantangan pasca dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, ya ahli-ahli agama yang mereka melihat, wah ini bahaya nih, kan begitu ya. Kalau mereka terus begini, maka akan banyak orang yang percaya kepada ngikut jalan Tuhan, kan begitu ya. Toh yang akhirnya di kitab Kisah Para Rasul pasal 11, maka disebut dengan Kristen kita sampai sekarang ini. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang seperti itu? Itu kan tentu ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Sementara tadi Om sendiri berkata kalau ini bukan Tuhan atau ini kegerakan yang manusia, udah mati lah. Nah, apakah ada sejarah yang membuktikan bahwa, yang bisa menunjukkan bahwa ini loh, ada seorang tokoh yang dia tuh untuk mendapatkan keinginannya dipenuhi dengan Roh Kudus itu menderita terus bus, ada nggak? Tapi memang dari awal, mulai dari kitab Kisah Para Rasul, kita melihat ketika Roh Kudus tercurah dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di atas di loteng Yerusalem itu, kemudian orang mendengar suara yang ribut, gaduh, dan dari luar aja orang udah berteriak-teriak mengatakan, ih pagi-pagi udah mabuk, pagi-pagi udah kayak kesurupan begitu, begini kan gitu, itu dari awal. Tapi kemudian berkembangnya gerakan Pentakosta ini, jangan kalian berpikir bahwa bentuk-bentuk teror dan penganiayaan,
kata-kata sesat. Malah ada sebuah istilah pada masa itu yang mengatakan bahwa bahasa lidah atau bahasa roh atau gerakan Pentakosta ini dianggap sesat dan tidak alkitabiah, malah disebut ini adalah muntah atau sumber dari iblis, muntahnya setan gitu. Sampai ada istilah begitu. Ya, jadi kalau mau bilang penganiayaan ya bukan secara pribadi, mungkin ada lah orang-orang yang membayar harga yang menerima pengalaman itu diusir, ditolak, tidak diterima dan macam-macam. Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi sama dengan waktu zaman Yesus sendiri ditolak, dia pun mengalami penganiayaan. Ini memang sudah benang merah dan inilah perjuangan dari pelayanan kita sebagai orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Tapi puji Tuhan itu nggak bisa dibendung, malah seperti saya katakan masif tersebar dengan luar biasa sekali. Ya, Oke. ya. Nah, bagaimana dengan gini Om, zaman sekarang? Itu kan tadi Om katakan itu di zaman modern. Ya, zaman modern bahwa kegerakan Roh Kudus itu, Pentakosta itu satu movement yang enggak, tanda petik tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Terbukti dari zamannya Kisah Rasul sampai dengan sekarang, ini justru bilangannya malah makin bertambah. Oh iya, betul. Ya kan? Malah makin bertambah. Yang mereka berawal kata, oh ini sesat, ya. Ujung-ujungnya mereka juga terimbas kira-kira. Bukannya menerima, terimbas gitu kira gitu. Di zaman sekarang, ini kan zaman sekarang udah canggih nih. Ya kan? Teknologi udah canggih. Bagaimana dengan kalau menurut Om nih, pengamatan Om, esensi kegerakan Roh Kudus itu zaman sekarang? Makin saya lihat berkualitas, makin luas, makin berpengaruh di seluruh dunia. Itu sampai di mana-mana kalau kita melihat. Kemudian kalau dulu gerakan Pentakosta ini dicibir orang banyak, dihina oleh orang banyak karena menganggap bahwa ini kan produksi orang-orang, maaf ya ini pakai bahasa sekarang. Ya, ini kacang-kacangan ini. Artinya tidak dianggap punya scholar, para ilmuwan yang para orang-orang yang berpendidikan tinggi. Wah, itu totally sudah keliru dan ketinggalan zaman lah kalau orang berpikir begitu. Karena kalau kita melihat bahwa hari-hari ini, wah doktor-doktor, orang-orang dari Pentakosta itu sudah masif, sudah banyak sekali. Sekolah-sekolah teologi yang lahir dengan latar belakang Pentakostalisme itu sudah menyebar kemana-mana gitu. Jadi buku-buku teologi Pentakostalisme itu sudah banyak. Jadi nggak bisa lagi kayak dianggap buku-buku tipis, kesaksian-kesaksian orang. No, this is theologically proven gitu. Makanya artinya gerakan Pentakosta ini yang tadi ditolak orang, sekarang menjadi salah satu gerakan yang saya pikir sangat dihormati. Sangat dihormati sekali. Sangat dihormati. Jadi itu buktinya. Saya katakan gereja berkembang, followernya naik, artinya buku-buku teologi tentang Pentakosta itu tersebar di mana-mana. Para pakar ilmuwan, doktor-doktor yang betul-betul memang luar biasa dipakai Tuhan mengadakan penelitian dan tulisan-tulisan yang sangat luar biasa itu, wah udah nggak terhitung lagi Ben. Ya, saya punya banyak juga lecturer saya, dosen-dosen saya, orang-orang dari Amerika yang asli pure Pentecostal, sesepuhnya lah itu, seperti Dr. William Menzies. Ini anaknya juga sekarang salah satu penulis buku teologi modern, teologi Pentakosta modern, yaitu Robert Menzies. Ini saya bersyukur saya pernah duduk di bawah para hamba Tuhan yang betul-betul luar biasa, sesepuh-sesepuh gerakan dari Amerika, Springfield, Pentecostal Movement, orang-orang yang luar biasa lah. Jadi makanya saya lihat dari briliannya pandangan mereka, buku mereka, tapi yang paling mengharukan ini adalah gaya hidupnya. Mereka begitu, maaf ya, mau bilang sukses, punya nama besar, punya pelayanan yang besar,
punya kekayaan yang luar biasa, kontribusi yang besar, tapi saya kagum melihat lifestyle, gaya hidup yang begitu rendah hati, begitu bersopan dan mengajar kita mahasiswanya dengan keteladanan-keteladanan. Ini saya pikir nggak gampang, ini pasti adalah karya Roh Kudus ya di dalam kehidupan mereka. Jadi sedikit saya masuk dulu kemari, kalau nggak nanti nggak selesai kita ini. Ya. Ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa historis daripada gerakan Pentakosta ini sudah dari dulu nggak berhenti sampai sekarang. Ada pada masa bahkan sudah ada disebut pre-Pentakostalis history ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada ya. Salahnya mungkin nggak cukup waktu ya, pada tahun 1351 sampai 1419 oleh Vincent Ferrer yang meliput ucapan kalimat-kalimat aneh yang menyerupai seperti bahasa lidah yang terjadi pada hari Pentakosta ketika dia berkhotbah di Western Mediterranean, dan pelayanannya juga sertai dengan goncangan, shaking, kesembuhan ilahi dan healing. Kapan ini? Tahun 1351. Jadi KKR-nya udah seperti itu. Kemudian pada abad 17-18 banyak juga dari kaum Pietis, diantaranya Thomas Godwin, kemudian John Owens yang mengajarkan dan menekankan pentingnya yang disebut dengan spiritual experience atau pengalaman spiritual setelah seorang mengalami lahir baru. Wesley memimpin gerakan baru di Church of England yang akhirnya menjadi Methodism. Jadi Metodis itu gerakan Pentakosta dulu? Awalnya sangat Pentekostal karena John Wesley sendiri itu adalah orang yang sangat dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu pada tahun 1790 Manuel de Lacunza menulis buku The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. Itu disebut sebagai buku yang weird pada waktu itu, ganjil, aneh. Karena berisikan ulasan profetik dari kitab Daniel dan Wahyu tentang hal-hal yang akan terjadi dan seterusnya. Memang ini tantangan dan peluang-peluang. Ada tantangan tapi ada peluang. Itu terus silih berganti sampai hari ini. Kemudian pada tahun 1801 ya, kalau nanti bagi pendengar Bapak Ibu yang ingin memiliki referensi materi ini, dengan senang hati akan saya berikan. Karena mungkin nggak ada waktu untuk kita membahas semuanya, tapi ini dengan senang hati akan saya berikannya. Pada tahun 1801 Ken Rich yang punya gaya kebaktian kebaunan rohani dengan khotbah yang berapi-api dan lain-lain ya. Dan kemudian masih panjang lah, 1825 1830 Margaret MacDonald dari Skotlandia bersama rekannya mengalami pengalaman Pentakosta, berbahasa roh, shaking, fainting ya. Dan ini ya itulah yang terjadi ketika memang seseorang begitu dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kadang-kadang kenapa orang protes? Karena mereka nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya ada manifestasi, tapi bukan untuk sebuah kejelekan maksudnya. Ya, kita melihat bahwa semuanya itu tetap terukur, terarah. Dan saya lebih tertarik ketika melihat bahwa di balik ini semua, Roh Kudus bukan hanya datang dan memberikan karunia kepada kita, tetapi Roh Kudus juga bekerja dari dalam hidup kita itu melahirkan gaya hidup dan yang kita sebut sebagai the fruit of the Spirit, buah roh. Ya, jadi panjang ya, mungkin kita nggak mampu ini untuk lalu 1843 Johann Blumhardt berdoa dengan menumpangkan tangan ke atas tubuh seorang gadis yang sekarat dan Tuhan menyembuhkannya. Dan kemudian pelayanan-pelayanan eksorsism, pelepasan dari kuasa-kuasa gelap, mujizat-mujizat besar terjadi, menjadi sensasi pada waktu itu di abad 19, 1843 ini di Eropa Barat dan seterusnya. Nah, ini menarik. Panjang nih. Ini menarik nih tokoh-tokohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Saudara yang pengen dapat materi ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan email, ya, memberikan pertanyaan. Anda memberikan email yang tertera di bagian bawah monitor Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Om, ada orang berkata begini, saya ini saya dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti mereka mengidentikan bahwa baptisan Roh Kudus dengan kelahiran baru. Apakah itu sama apa beda, Om?
Sebenarnya ya tidak sama. Tidak sama? Tidak sama. So what's the difference? The difference. Ya. Tapi boleh nggak sebelum saya menjawab pertanyaan Ben, saya tanggung melepaskan ini. Apa itu? Karena setelah kita melihat zaman prehistorik Pentakosta tadi, sekarang saya ingin sedikit menyinggung soal kegerakan Pentakostalisme modern. Ya, oke, silakan. Jadi ini adalah gerakan Pentakosta modern. Kapan itu terjadinya? Yaitu pada tahun 1901. Ini yang sangat populer yang sekarang hari-hari ini kita banyak bicarakan. Apalagi di lingkungan gereja kita, dari Gereja Bethel Indonesia. Saya pikir ini salah satu ikon pembicaraan ya yang menjadi leading subject kita lah hari-hari ini, yang dan saya lihat sangat menarik sekali, dan ini penting. Saya lihat ini menjadi sebuah kegerakan yang baru ini nanti, sebuah kegerakan Pentakostalisme yang baru nanti ya. Tapi sedikit, gerakan Pentakostalisme modern ini itu dimulai kan 1901 ya. Gerakan ini dimulai sejak yang seorang mahasiswi sekolah Alkitab yang bernama Agnes Osman itu menerima karunia bahasa roh, dan waktu itu dia mulai berglosolalia. Dia mengucapkan bahasa-bahasa yang keluar pada waktu itu sesuai dengan Roh Kudus selama 3 hari. Dan kemudian sebenarnya Osman ini dia berkarunia lidah itu selama 3 hari, dan 3 hari itu berbahasa Chinese. Padahal dia bukan orang Chinese. Bukan, dia orang Amerika ini. Ya, Agnes Osman itu berbahasa Chinese selama 3 hari. Dia ini adalah murid dari sekolah Alkitab Bethel, Topeka, Kansas. Dan tentu tokoh di balik itu adalah Charles Parham. Ya, ini yang nama Charles Parham salah satu nama yang disebut sebagai bapak kegerakan. Di samping ada Seymour, ya, William Seymour di samping itu, tetapi orang yang pertama adalah Charles Parham sebagai bapak daripada gerakan Pentakostalisme modern. Jadi ya, ini terjadi pada abad 20 awal. Awal. Nah, Charles Parham. Jadi kita lihat bahwa Agnes ini waktu diberikan tugas membaca kitab Kisah Para Rasul, dia begitu terkejut dan terinspirasi banget loh. Ini ada orang yang dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi sekarang mana gitu. Dia heran. Akhirnya datang kepada gurunya. Ini dia Pak Charles Parham. Mohon supaya menjelaskan ini, mohon supaya tumpang tangan doakan saya. Karena ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan dan mendoakan, maka orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Agnes Osman minta itu. Dan saya baca Parham secara karena dia sendiri belum mengalami itu. Dia antara ragu dan akhirnya dia doakan, dan benar begitu bam, Roh Kudus turun. Dan Agnes Osman berkata-kata dalam bahasa lidah selama 3 hari dalam bahasa Chinese. Nah, ini yang pertama bisa dilihat, dan kemudian kita juga setelah itu ada pada tanggal 6 April 1906 William Seymour yang memimpin jemaat di Bonnie. Nah, William Seymour ini adalah sebenarnya juga mahasiswa daripada Parham. Nah, dia pun dipenuhi dengan Roh Kudus nih. Nah, ini dia. Jadi kita lihat bahwa William Seymour memimpin, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia memimpin jemaat di Bonnie Bray Street, melakukan doa puasa selama 10 hari, dan agar terjadi kebangunan rohani seperti di Wales yang tadi Ben sebut itu. Nah, 1904. Nah, tepatnya pada tanggal 9 April 1906 setelah ia berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus yang dia kutip dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, turunlah api dari surga seperti yang pernah terjadi. So this is really bigger one. Ya. Jadi makanya walaupun sebelum William Seymour ada nama Charles Parham, tetapi kegerakan yang semakin dahsyat itu memang pada masa pelayanan dan kebangunan rohani yang dipimpin oleh William Seymour meledaklah waktu itu. Dan itulah akhirnya menjadi sebuah gerakan Pentakosta era yang
apa disebut ya, modern Pentecostal movement. Ini menarik Om. Ya. Tadi Om tadi singgung bahwa Agnes itu di glossolalia, ya kan? Mungkin yang menyaksikan malam hari ini kadang-kala mungkin apa lagi nih glossolalia? Bisa dijelaskan lebih? Ya, jadi sebenarnya di dalam kata-kata teologia ini bukan ada di dalam Alkitab ya. Ya. Jadi kata glossolalia dan satu lagi namanya xenolalia adalah dua kata yang lahir dari produk teologia. Jadi ada orang yang ahli yang membuat terminologi itu. Jadi hanya bedanya artinya kalau saya lihat secara sederhana, bahasa lidah yang turun memenuhi para rasul pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai berkata-kata dengan orang di luar sana, gimana ini? Aku mendengar mereka mengucapkan kata-kata di dalam bahasa kita. Ya. Ngerti ya itu ya? Ya. Jadi heboh di luar, karena waktu itu lagi hari Pentakosta, perayaan Pentakosta, gaya perjanjian lama, Pentakosta perjanjian lama, orang lagi ngumpul semua di Yerusalem. Begitu ramai kota Yerusalem, tiba-tiba terjadilah peristiwa Pentakosta baru di dalam perjanjian baru, dan kaget mereka dari luar bertanya, loh kok mereka berkata-kata dengan bahasa kita? Nah kalau saya hitung ada kira-kira dari 15 latar belakang bangsa dan negara dan bahasa yang ada di situ. Ya, termasuk ada Arab, Mesir, Pamfilia, dan macam-macam lah kan, ada bahasa-bahasa yang ada di Galilea dan sekitarnya. Kaget. Nah, ini apa ini artinya? Dan kok sekarang kita bahasa lidahnya beda gitu misalnya. Kok nggak ada yang bilang, aku kok ngerti apa yang kamu bilang gitu ya. Nah, jadi oke, kita kembali, kalau itu namanya sedang terjadi sebuah peristiwa yang seorang istilah teologia dari seorang Anglican priest lah yang ucapkan kata-kata itu disebut xenolalia. Artinya gini, bahasa yang diucapkan oleh orang yang berbicara, dia sendiri nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi orang lain tahu. Ya. Orang lain yang ngerti, dia nggak tahu. Sama dengan Osman berxenolalia itu, dia berbahasa Chinese. Dia nggak ngerti. Tapi kalau ada orang Chinese yang mendengar, dia akan ngerti. Saya waktu masih kuliah di Philippines, pada masa itu waktu saya pimpin sebuah seminar tentang the gifts of the Holy Spirit, karunia Roh Kudus. Itu dalam acara penutupan, tiba-tiba waktu kami doa ada seorang wanita Filipina yang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa lidah. Dan dia berbahasa lidahnya bahasa Hokkien. Oh ya? Ya, bahasa Hokkien. Nah, saya mendengar itu, saya kaget. Saya tunggu sebentar apakah ada orang yang mencoba menafsirkan itu. Enggak ada. Tetapi karena bahasa Hokkien yang diucapkannya itu, saya beruntung, walaupun background saya adalah orang Indonesia. Tetapi karena banyak teman dan saya dibesarkan di lingkungan orang Mandarin, Chinese, apalagi dengan bahasa Hokkien, saya ngerti apa yang diucapkannya. Jadi waktu itu saya menunggu beberapa menit, nggak ada orang yang menafsirkan bahasa itu, saya ambil mic, saya menjelaskan apa yang dikatakan oleh wanita tadi. Wah, itu luar biasa, ya udah itu sampai di situ saja. Tapi di akhir ibadah saya tanya, kamu itu orang Philippines, apakah kamu bisa berbahasa Hokkien? Dia malah balik tanya saya, bahasa apa itu gitu, Hokkien itu. Oh ya? I never heard Hokkien. What is Hokkien? Wah, itulah xenolalia. Tapi kalau glossolalia itu betul-betul boleh dikatakan sebagai bahasa angelik lah ya. Ya secara sederhana seperti bahasa malaikat yang tidak diketahui oleh siapa-siapa. Yang ucapkan pun nggak tahu, yang mendengar pun nggak tahu. Itu ada di dalam versi tulisan di dalam kitab 1 Korintus. Ya kan, yang ditulis oleh Paulus. Jadi ada dua perbedaan ini. Ada kisah para rasul, Lukas, ada versi 1 Korintus tulisannya Paulus. Jadi udahlah ya. Cukup lah ya. Oke. Ya, ini tadi pertanyaan kamu ini. Pertanyaan kamu ini tadi bertanya apakah lahir baru itu sama artinya dengan dibaptis dengan Roh Kudus? Sebenarnya tidak sama karena Alkitab mempunyai beberapa contoh, ya kan?
beberapa contoh. Yang pertama, lihat aja para murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang percaya. Benar kan? Ya. Para rasul itu orang percaya. Ya. Sangat percaya gitu. Mengikuti Tuhan Yesus. Ya, ceramahnya, ajarannya, menjalankan, mempraktekkannya. Tapi Tuhan bilang apa sama murid itu? Nantikanlah aku di Yerusalem sampai engkau dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Ya. Sesudah itu mereka masuk di sebuah ruangan dan mereka berdoa menantikan itu. Kisah para Rasul, bom kembali. Jadi it's a different experience altogether. Ya. Jadi benar-benar merupakan sebuah pengalaman yang kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8, maka kita baca bahwa di sana ada kisah orang Samaria yang bertobat. Filipus memberitakan Injil di Samaria, banyak orang yang bertobat, percaya, dibaptis, Ya. tetapi mereka belum terima baptisan Roh Kudus. Dan kita baca di Samaria waktu Paulus datang dan bertanya apakah kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka nggak ngerti. Ya. Lalu mereka didoakan dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini contoh lah. Ya, walaupun ada lagi seperti Paulus, murid-murid di Efesus, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, maka kita menemukan itu semuanya. Jadi artinya, Ben, dalam pemahaman kita sebagai seorang Pentekostal, karena Gereja Bethel Indonesia, kita sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Lahir baru itu tidak sama dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita sesudah orang lahir baru, ya orang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pengalaman yang berbeda. Walaupun ada haras lain, gereja lain yang menganggapnya sama. Tapi kita nggak mempersoalkan yang gitulah. Alright, Om. Ya. Waktunya udah mau hampir Ya, habis. bisa. Nah, gini. Kalau dilihat dari Kisah Para Rasul sampai dengan hari ini, ya kan, yang namanya kegerakan Roh Kudus itu move, artinya dia bergerak dan terus. gerakannya itu selalu menambah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau di zaman sekarang nih Om, kan Kisah Rasul 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Ya kan? Kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, artinya gereja, baik itu secara denominasi kah, ataupun secara personal, nah, mau nggak mau untuk menjadi saksi, Yesus tuh ngomong, kamu bisa jadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang, Om? Karena banyak gereja, kita nggak sebut merek, banyak gereja berpikir bahwa, oh ini udah golongan saya nih, yang lain itu bukan kami. Nah ini kami yang kalau istilahnya kami bukan yang bala yang begitulah. Nah yang itu ya biarlah mereka itu gimana nih Om menyikapi sebenarnya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya mungkin kita nggak perlu memperributkan itu, memperdebatkan itu, apalagi sekarang kayak tren orang suka berapologetika dan memperributkan itu di media sosial. Dan saya pikir itu tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjatuhkan, meremehkan, dan menghina orang lain, termasuk gereja lain. Mereka semuanya adalah saudara-saudara kita, saudara seiman, kita sama-sama adalah murid-murid Kristus, hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus. Ya, mungkin pemahaman saja. Kalau saya melihat dari sisi akademik, saya pikir ya hari-hari ini seperti saya katakan bahwa kekuatan sumber-sumber pengajaran Pentakostalisme bukan lagi remeh-temeh, tapi itu telah menjadi sebuah teologi yang berbobot yang sejak berapa tahun yang silam gerakan Pentakosta ini telah diterima secara oikomenes. Jadi dia tidak lagi sifatnya hanya diterima secara testimonial, diterima secara theological, tetapi hari-hari ini gerakan Pentakosta telah diterima oleh semua pihak, maksudnya sudah diterima secara oikumenical. Jadi nggak ada lagi tuh bahasa-bahasa seperti dulu bilang Pentakosta sesat itu. Kalau ada yang mengatakan Pentakosta atau Pentakostalisme itu sesat, berarti itu salah dia salah. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita. Hanya tinggal masalah
ya ada gereja mungkin dari mainstream Ya. yang tunduk kepada tata aturan, tata gereja dan doktrin, dogma pengajaran mainstream. It's okay. Saya nggak perlu mengkritisi itu. Ya. Nah, begitu juga ada tata cara, dogma, atau doktrin, teologia, Pentakosta seperti yang Gereja Bethel Indonesia yang kita pegang teguh, ya begitu juga kita harus bangga. Jadi tugas kita adalah sebenarnya, apalagi ada sekolah-sekolah teologi yang hebat sekarang ini kan, dari background Pentikostal, kita punya para pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin gereja kita, baik secara nasional maupun secara Wilayah, lokal, ya, secara wilayah. lokal. Kita punya tugas kita lah memang membawa berita seperti yang Pastor Niko ya, Ya. gembala Pusat. pimpinan pusat Pembina kita rohani. yang berkata bahwa kita ini semua dipanggil untuk menjadi the messengers of Pentecost. Jadi saya pikir it's a big word, dan memang itu kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi duta-duta Pentakosta. So, jangan takut, jangan segan, karena ini telah diterima secara oikomenis. Ya, kita lihat gereja kita ini sangat gereja yang memberkati semua aras. Semua aras datang dan menjadi sahabat kita dan berbicara di gereja kita, dan kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Apalagi sih, bukankah itu suatu keindahan? Perbedaan itu tidak perlu menjadi konflik. Perbedaan itu akan membuat kita semakin kuat sebenarnya. Sama seperti dua penulis besar dalam Alkitab. Yang tulis kitab kisah para rasul itu Lukas. Lalu yang tulis surat Korintus yang banyak bicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah roh di kitab Galatia pasal 5 itu Paulus. Apakah Pak Lukas dan Paulus berseberangan? Tidak. Malah itu menjadi sahabat dekat, sahabat sepelayanan, dan Paulus dengan Lukas enggak terpisahkan sampai mati. Murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, mereka meninggalkan satu dengan yang lain. Tapi di ujung cerita kalau kita baca, Lukas dan Paulus itu bergandengan tangan bekerja sama. Nah, saya pikir itu yang perlu kita utamakan pada hari-hari ini. Mungkin masih banyak seperti tadi saya katakan kepada teman-teman kita semua. Apakah ada pertanyaan misalnya, haruskah kita berbahasa roh? Ya, kalau ditanya kepada seorang orang Pentakosta klasik, maka orang Pentakosta klasik akan berkata, ya, harus berbahasa roh. Kalau kamu tanya saya secara pribadi nih, saya juga akan mengatakan, saya mau nanya itu tadi Om. Saya juga akan mengatakan, ya haruslah. Haruskah Itu kan gereja sebuah itu karunia yang besar. Tapi ada juga statement yang saya kutip dari pendiri GBI ya, Bapak Dr. Ahel Senduk dalam bukunya menulis bahwa ada banyak tanda baptisan Roh Kudus, termasuk di dalamnya bahasa roh. Artinya mungkin dari sisi GBI kita nggak terlalu mengharuskan dengan paksaan. Semakin orang bertobat lahir baru, semakin orang cinta Tuhan, semakin orang terlibat di dalam pelayanan, percayalah Ben, Tuhanlah yang akan memunculkan kemauan, kerinduan, keinginan untuk semakin dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh. Saya tidak pernah menyesal saya lahir baru dan kemudian saya bergabung di dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya karismatik, Pentikostal, dan sekarang di Gereja Bethel Indonesia. Saya merasakan bahwa hadirnya Roh Kudus di dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Ketika saya berdoa, ketika saya berbahasa lidah, menyembah Tuhan, it's a beautiful time, beautiful time. Kita bertemu dengan Tuhan. Saya pikir mungkin itulah ya, waktu kita juga sudah. Ini Om, apalagi? Dua pertanyaan terakhir yang saya mau rangkum. Saya bertanya, gini, tadi kan kita udah bicara mengenai Pentakos di Perjanjian Lama. Itu mengenai ucapan syukur bahwa hasil panen yang berlimpah-limpah 7 minggu lamanya. Masuk kepada Perjanjian Baru, itu Roh Kudus turun. Nah, di zaman sekarang, tadi Om mengutip statement dari pembina rohani kita yang dari Jakarta, Pak Niko, berkata bahwa hari-hari ini kita harus menjadi messenger of Pentecost. Nah, Om ini kan sebagai seorang akademisi, dan pelayanan sudah berbagai macam denominasi, apalagi
pengalaman sudah nggak mungkin diragukan lagi. Pertanyaan saya satu, menurut Pendeta Robert Benedictus, apa itu Pentakos? Dan kedua, bagaimana caranya hari-hari ini gereja menerima atau cara orang itu bisa menerima baptisan Roh Kudus? Ya. Jadi, terima kasih, baik. Ya. Secara singkat, bagi saya Pentakosta bukan organisasi gereja, Ya. bukan sampai di situ. Karena hari-hari ini semakin sulit kita membuat definisi Pentakosta itu apa. Ya. Jadi bagi saya Pentakosta bukan sekedar kita mengacu kepada organisasi, tapi bagi saya Pentakosta itu adalah sebuah gaya hidup baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang memiliki karunia Roh Kudus, tetapi juga yang dari dalam hidupnya lahirlah buah Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi bagi saya that is Pentecost. Okay. Karunia, ya, the gifts and the fruit. The fruit. Karunia dan buah Roh. Ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Bagaimana caranya? Orang tuh bisa menerima Iya, baptisan Roh sebenarnya kita sebenarnya tidak, saya pribadi tidak nyaman membuat rumusan langkah 1, langkah 2, langkah 3 begitu. Karena Roh Kudus tidak membaptis kita atau memenuhi kita karena langkah-langkah itu. Ya. Tetapi secara umum Roh Kudus masuk di dalam seseorang ketika orang itu sudah bertobat dan lahir baru. Ya. Ya. Yang kedua, ketika orang itu memiliki kerinduan untuk hidupnya itu dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, berdoa tentunya. Meminta. Seperti apa yang terjadi di loteng Yerusalem, 120 murid Tuhan berkumpul di sana karena mereka satu komitmen menantikan janji Tuhan. Yang kedua, mereka orang-orang yang sudah bertobat, rasul-rasul. Yang ketiga, mereka tadi saya katakan merindukan janji Tuhan itu digenapi. Mereka dipenuhi di tempat yang tinggi. Yang keempat, ingat, itu adalah doa di loteng Yerusalem. Mereka sedang dalam posisi berdoa. Ya, jadi maksud saya adalah tetaplah memiliki spirit yang merindukan dan berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saya pikir itu. Itu aja? Jadi kalau sebagai closing, saya lihat karunia manifestasi roh itu dapat dibagi atas 3. Satu namanya karunia pernyataan. Ya, karunia pernyataan ini adalah ya untuk mengucapkan kata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dan itu karunia membedakan roh juga di dalamnya. Yang kedua, karunia yang mendatangkan kuasa, yaitu yang melakukan tanda-tanda ajaib seperti karunia iman, menyembuhkan, mujizat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah karunia pengungkapan, yaitu mengungkapkan hal-hal yang masih tersembunyi, hidden. Dan nubuat, bahasa roh atau bahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah tersebut. Jadi biarlah kita semakin merindukan, karena mungkin tidak cukup hanya berhenti di berbahasa lidah saja. Mari kita merindukan karunia-karunia yang lebih dalam dan lebih besar. Terima kasih, shalom. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, baik Om. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pemaparan mengenai Roh Kudus. Kami tahu bahwa ini rasanya kurang ya Om ya. Waktunya kurang, bahannya cukup banyak. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu Saudara tanyakan, dan Bapak Ibu Saudara boleh tampilkan, Bapak Ibu Saudara boleh tanya langsung dan kirim email di alamat yang tertera di bawah ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan menjawab, tim yang ada akan memberikan jawaban kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita sudah mengetahui apa itu kegerakan Roh Kudus, mulai dari perjanjian lama sampai dengan hari ini. Dan tadi narasumber kita berkata bahwa ini kalau bukan kegerakan dari Tuhan, ini pasti mati. Dan sampai hari ini kegerakan ini bukannya makin berkurang, malah semakin bertambah. Ada begitu banyak hal-hal yang Roh Kudus bisa lakukan, ada begitu banyak peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan di depan Anda. Tapi malam hari ini Alkitab mengajar Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain bagi kita yang disebut dengan Roh Kudus. Dan malam hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bingung, kok saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tadi narasumber kita malam hari ini berkata, sudah mengajarkan, ayo miliki hati, berdoa.
miliki passion untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda pengen dipenuhi dengan kehidupan dengan Roh Kudus, mari malam hari ini narasumber kita ini akan berdoa buat Anda. Ya. Silakan. Terima kasih, Ben. Mungkin ada 2 hal closing yang saya ingin tambahkan sedikit saja. Yaitu yang pertama adalah gerakan Pentakosta ini tentu kita tahu terjadi di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan sangat luar biasa peristiwa yang terjadi di Azusa Street. Walaupun di tengah-tengah itu ada banyak kejadian-kejadian Pentakostal itu terjadi, tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi di Azusa Street menjadi fenomenal, dan itu namanya adalah gerakan Pentakosta modern. Dan sekarang kita berada di era yang baru, yaitu saya melihat sebagai duta-duta Pentakosta, ini adalah kita sedang mengantisipasi gerakan Pentakostalisme yang akan makin besar-besaran di seluruh dunia ini. Dan kita berada di era gerakan Pentakosta postmodern. Ini luar biasa ya, luar biasa. Semoga Tuhan memberkati. Daripada kita bicara tentang waktunya kapan, lebih bagus kita bicara soal maknanya itu apa. Oke? Terima kasih. Silakan, boleh ya, saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami telah memberikan, memaparkan pengajaran yang sederhana tetapi sistematik tentang apa yang terjadi yang kami sebut dengan peristiwa Pentakosta, baik sejarah maupun teologianya. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tambah-tambahkan rasa haus dan lapar di hati semua kami, baik hamba-hambamu yang melayani, baik semua orang percaya yang sedang menyaksikan live streaming dan siaran tunda daripada pengajaran Pentakostalisme dan karya-karya Roh Kudus ini. Tuhan urapi dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa supaya apa yang kami ajarkan dan sampaikan menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni jika ada kekurangan-kekurangan kami. Biarlah Tuhan yang menutupi kami dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, Kau memberkati semua tim yang telah bekerja sama untuk melaksanakan rekaman pengajaran ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur, biarlah setiap yang merindukan untuk dipenuhi Roh Kudus, biarlah pada hari-hari ini, tahun ini, mengalami sebuah pengalaman rohani yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan mari kita bersama-sama berkata, Amin. Amin. Nah baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah pertemuan kita malam hari ini. Thank you so much, Om Robert. Dan malam hari ini saya Benjamin Sotang beserta narasumber malam hari ini Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Mohon pamit daripada hadapan Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom.